Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Ika Hairani di Sri Kandi Fatayat. Dan kali ini bintang tamu Sri Kandi Fatayat yaitu Ning Nailil dan juga Ning Fani dari PKPT Uinsa, ngoten nggih? IPPNU. Dan hari ini kita akan berbicara tentang ta'aruf dalam persepsi Islam. Waduh, ta'aruf dalam persepsi Islam ini macam-macam sebenarnya. Cuman di sini kita akan sedikit bergaya anak muda karena ada Ning Fani di sini. Dan perkenalan atau saling mengenal yang dianjurkan dalam agama Islam untuk mendapatkan jodoh. Itulah ta'aruf. Sunnah ngoten nggih, Ning? Nah, monggo dari Ning Nailil memberikan tanggapan dulu tentang bagaimana sih ta'aruf dalam persepsi Islam. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur alhamdulillah atas segala nikmat yang diberikan kepada kita sekalian. Jadi ini tentang ta'aruf itu ya, yang mungkin banyak orang mengenal tentang ta'aruf atau mungkin lagi viral ini ya ta'aruf ya Mbak Ika ya. Nah, cuman kadang-kadang kita nggak tahu ini atau mungkin kurang tahu sih sebenarnya ta'aruf itu kalau sesuai dengan persepsi Islam itu seperti apa ya, gitu ya, atau langkah-langkah ta'aruf itu yang sesuai dengan tuntunan syariat itu seperti apa gitu ya. Jadi jangan sampai kita itu salah menafsirkan ta'aruf itu ya. Jadi banyak anak-anak muda itu yang menyamakan antara apa, kalau orang bilang itu, orang dulu itu bilang apa ya, pacaran gitu ya. Pacaran. Nah, iya nih, pacaran soal dengan ta'aruf apa sih? Dengan alasan ta'aruf dan lain sebagainya. Jadi memang ta'aruf itu adalah langkah-langkah yang disarankan sebelum terjadinya akad nikah gitu ya. Jadi memang nikah itu sendiri adalah ibadah gitu ya, yang disunahkan oleh Rasulullah, yang mana Rasulullah bersabda bahwasanya an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni gitu ya. Jadi nikah itu adalah sunnahku kata Nabi. Barang siapa yang membenci nikah atau tidak menyukai pernikahan, maka dia bukan umatku ya. Kemudian di dalam pernikahan ini, kenapa dinamakan pernikahan ini, sebelum ta'aruf saya membahas masalah nikah dulu gini ya Mbak ya. Jadi nikah itu kenapa dikatakan ibadah, karena memang nikah ini adalah melestarikan atau merealisasikan kehendak Allah di dalam mewujudkan makhluk Allah yang bernama manusia gitu ya. Jadi dari pernikahan ini nanti akan dihasilkan manusia-manusia atau hamba Allah gitu ya. Sehingga di sini nikah itu dinamakan ibadah. Kemudian yang kedua, nikah ini juga termasuk kata Nabi, ya ma'syarus sabab manistata amin kumul ba'a falyatazawwaj ya, fa innahu aghaddu lil basar itu ya. Kata Nabi, memang wahai para pemuda, manakala kamu merasa mampu untuk melaksanakan nikah, maka menikahlah gitu ya. Karena nikah ini termasuk menjadi peredam nafsu gitu ya. Jadi bisa menyalurkan nafsu secara halal gitu ya dengan adanya pernikahan. Sehingga pernikahan itu sendiri bukan hanya sekedar pelabuhan cinta gitu ya. Jadi bukan hanya sekedar titik akhir daripada sebuah percintaan antara dua insan gitu ya. Jadi pernikahan ini juga merupakan ibadah, maka di situ harus banyak hal yang harus kita tahu, banyak hal yang kita pertimbangkan, banyak hal yang yang harus kita persiapkan gitu ya. Sehingga di dalam pernikahan ini ada langkah-langkah yang disarankan gitu ya, seperti misalnya ta'aruf ini gitu ya. Jadi langkah awal sebelum adanya khitbah, sebelum adanya pernikahan, maka di situ disarankan ta'aruf gitu ya. Ta'aruf perkenalan itu sesuai adalah jalurnya mungkin perkenalan gitu ya. Jadi perkenalan antara dua insan gitu ya, yang mana di situ tujuannya untuk menuju ke mahligai pernikahan gitu ya. Jadi bukan hanya sekedar pertemuan dua insan yang kemudian dikatakan ini ta'aruf lah. Ini sebenarnya tidak seperti itu gitu ya. Atau hanya sekedar iseng, kata orang sekarang itu pacaran itu ya. Aduh. Tapi
dengan dalih ta'aruf gitu ya, supaya tidak merasa tabu, tidak merasa berbuat dosa dan lain sebagainya. Padahal sebenarnya bukan itu ya, Ning ya. Sebenarnya bukan itu gitu ya. Jadi ta'aruf itu yang sesuai dengan persepsi Islam gitu ya. Ta'aruf itu perkenalan antara dua insan gitu ya. Baik dari sisi bagaimana mengetahui karakter masing-masing, bagaimana kehidupan masing-masing dan lain sebagainya. Maka kata Nabi memang idza auqa Allahu fi nafsi ahadikum min imra'atin gitu ya, falyandur ilaiha fa innahu akhra ayyudama bainahuma. Jadi manakala di antara dua insan ini Allah memberikan jatuh hati, ini kan perasaan ini Allah yang memberikan perasaan cinta itu tidak bisa direncanakan dan tidak diundang gitu ya. Jadi perasaan itu datang tiba-tiba dan itu sebenarnya memang Allah yang memberikan. Ketika dua insan ini diberikan rasa cinta oleh Allah keduanya, maka di situ dikatakan falyandur, ya, falyandur. Kalau memang sudah mengarah kepada pernikahan, maka boleh melihat ini ya. Falyandur ini di situ dikatakan maka lihatlah gitu ya, lihatlah dari pihak perempuan itu yang mana pihak laki-laki ingin atau bermaksud untuk menikahi. Jadi kalau misalnya hanya sekedar saya jajal pingin tahu lah, jajal tahunya gimana ini ya. Memang sih nggak bisa untuk membeli, saya melihat kucing dalam karung kan nggak bisa ya Bu ya. Tapi kan ada tracknya atau jalurnya ta'aruf ini gini nih. Jadi harus ada jalurnya sesuai dengan tuntunan syariat Islam, yaitu bagaimana sejauh mana pasangan ini bisa saling melihat gitu ya. Jadi paling tidak kita tahu dari fisik misalnya, boleh dari wajah. Oh ya dia cantik, oh lakinya enggak tampan, boleh gitu ya. Jadi memang di dalam pernikahan juga diperbolehkan dengan tujuan melihat kecantikannya atau ketampanannya, ini juga memang boleh gitu ya. Bobot lah, itu. Jadi memang diperbolehkan, tapi ya enggak pas setiap sekali besok ketemuan lagi ya, kita bisa lihat, kita bisa taruh lagi lah, tidak seperti gitu itu. Ya. Ada istilahnya tahapan-tahapannya gitu. Dan yang mana memang semua itu dilakukan untuk kebaikan keduanya di dalam pernikahannya nanti. Jadi bukan hanya sekedar alasan gitu ya. Jadi alasan ta'aruf ketemu lagi, alasan itu lagi modus kayaknya. Jadi tahap awal kita bisa kedua insan itu bisa bertatap muka gitu ya, bisa. Dan di situ harus ada ini, kalau misalnya di tempat, kalau misalnya tidak mengajak teman atau tidak mengajak saudara gitu ya, maka bisa harus di tempat yang umum gitu, nggak boleh ta'aruf kita ya nanti di sana berduaan aja lah, ini nggak boleh gitu. Harus ada mungkin teman dari wakil perempuan dan teman dari wakil laki-laki gitu nih. Atau misalnya kalau gimana ini nggak ada teman kan, ya sudah kita di tempat terbuka aja gitu, yang istilahnya lebih bisa menjaga gitu ya. Intinya jangan ada modus di antara kita. Jangan sampai ada modus gitu. Jadi alasannya ta'aruf tapi kemudian macam-macam. Ya, sensor ya. Jangan jadikan alasan apapun itu. Nah, kalau Ning Fani nih, secara Ning Fani ini masih muda belia begitu ya. Kategorinya untuk anak muda sebenarnya ta'aruf dalam persepsi Islam menurut Ning Fani gimana sih? Oke, jadi kalau untuk ta'aruf dalam persepsi Islam tuh hampir sama. Jadi sebelum menuju ke pernikahan, sebelum menuju khitbah, pasti adanya namanya ta'aruf. Ta'aruf tadi itu perkenalan. Nah, maksudnya perkenalan di sini supaya kita bisa cocok dengan lawan jenis kita, tetapi kita tidak berkhalwat seperti yang disampaikan oleh Neng Il tadi. Berkhalwat itu adalah berduaan, bermesraan dengan lawan jenis. Nah, itu kan nanti orang ketiganya ada setonnya ya. Jadi, ya itu tadi. Masih sesuai jalur tadi ya. Seperti itu. Nah, untuk ta'aruf tadi perkenalannya bagaimana bisa dengan CV tadi, saling mengenal keluarga, karakter tadi. Nah, setelah dirasa cocok dengan keluarga, budaya, karakter, maka setelah itu dilanjutkan dengan khitbah tadi atau lamaran. Jadi kalau kita pacaran kan biasanya udah pacaran 5 tahun, 4 tahun, ternyata nggak jodoh, nggak jadi. Iya, namanya jodoh kita nggak ngerti. Pasti semua itu dari Allah ya. Semua akan
datang pada waktunya yang tepat. Baik Ya. mau jauh mau dekat ya Neng Fani ya. Tapi sebenarnya bagaimana sih pandangan kaum milenial tentang ta'aruf? Tapi setelah ini jangan kemana-mana, masih di Serikandi Fatayat.